Oke, kita tunggu yang lain ya. Ini baru 11 orang yang join. Baik, Mbak.
Oke, bentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. eh Mari kita awali perkuliahan kita di pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Jadi, sebelumnya mohon maaf karena saya nggak bisa ke atas lagi minggu ini. Ya, hari pas hari Kamis gitu ya. Ya, ada acara di Karangmalang yang nggak bisa ditinggalkan, jadi eh, memungkinkan apa tidak memungkinkan saya ke Wates, tapi ya nggak apa-apa. eh kita laksanakan secara Zoom. Nanti teman-teman bisa melanjutkan praktiknya secara mandiri. Di minggu ini materinya kita akan belajar terkait dengan fuzzy rule dan fuzzy inference. Sebelum masuk ke materi, silakan bisa presensi. Tokennya kelihatan di layar. Terus mungkin saya sedikit recap ya. Eh, di Zoom di mana ini? Nah, jadi sedikit recap di mata kuliah yang lalu kita belajar yang namanya eh, PID control ya. Ini kontrol konvensional. Nah, di sistem kendali cerdas ini kita akan mempelajari satu satu sistem kontrol yang baru ya, namanya eh, Fuzzy Logic Controller. Nah, Fuzzy Logic Controller. Kalau kita tahu kemarin PID control ini kita bisa membuat ya skema atau blok diagramnya menjadi seperti ini ya. Di mana garisnya? Ya, seperti ini. Kemudian nanti di sini kita nanti bisa dapatkan respon sistem ya, yang ini sensor ataupun feedback ya. Ya, istilahnya macam-macam, cuman eh, bisa menggunakan sensor atau kalau realnya menggunakan sensor, tapi eh, istilah lain kita bisa menggunakan feedback. Terus kemudian di sini kita ketahui di sini ada nanti ada error gitu ya. Ini error penjumlahan ya sum saja ya. Nah, terus kemudian hasil perhitungan dari sensor itu dikurangkan dengan yang namanya set point. Nah, jadi error ini adalah hasil di sini plus, di sini min. Nah, pengurangan dari set point terhadap sensor gitu ya. Misal kalau kita ingin mengendalikan sebuah ruangan, ini kita mau kendalikan suhunya, ya berarti misalnya kita setting eh, set point dari suhunya itu misalnya 25 derajat Celcius. Nah, ini set pointnya. Terus realnya ya, real measurement, hasil pengukurannya itu misalnya sekarang 27 derajat Celcius. Artinya kita sekarang punya error sebesar minus 2 derajat Celcius karena perhitungannya adalah set point dikurangi hasil pengukuran eh, real measurement-nya ya. Nah, ini kalau ini kita hitung nanti didapatkan hasilnya sama dengan min 2 derajat Celcius. Yang kemudian nilai 2 derajat Celcius inilah yang menjadi 2 derajat Celcius ini ya menjadi apa namanya?
eh, acuan untuk bagaimana PID controller ini bekerja. Nah, ini sedikit recap ya. Jadi PID controller itu kan ada tiga komponen ya. Yang utama itu dia terdiri dari komponen proporsional. Ya, panjangan ini. Nah, yang kemudian yang kedua ada integral. Kemudian yang ketiga komponennya adalah D atau eh, diferensial. Nah, ketiga komponen ini kemudian nanti membentuk sebuah controller yang punya sifat yang sudah kita pelajari. Dia responnya cepat, bisa menghilangkan error steady state, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Ini sebagai gambaran atau sebagai overview ya, hal-hal yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian di mata kuliah ini kita bisa mengubah ya sistem kendali ya, ini yang warna oranye ini, kita bisa mengubah dengan sistem kendali yang lain ya. Salah satunya adalah yang nanti akan kita pelajari, fuzzy logic controller. Nah, ini coba saya gambar yang baru ya. Nah, ini bisa kita hilangkan, kemudian kita ganti sebuah metode kontrol yang baru. Sistem lainnya tidak berubah, blok lainnya nggak berubah. Nah, cuman yang perlu diketahui, oh ini yang kemarin hilang ya. Nah, yang perlu diketahui adalah eh, tentunya komponen dari fuzzy logic itu tidak sama dengan PID control. Ya, kalau di fuzzy logic ini nanti kita bisa breakdown menjadi sistemnya itu seperti ini. Jadi ada empat, saya hapus dulu isinya. Nah, ada empat bagian yang ada pada fuzzy logic. Ya, empat bagian itu kira-kira digambarkan bisa seperti ini. Nah, yang bagian pertama, ya ini kalau kita blok besarnya ya, dari sebuah fuzzy logic itu, ya kalau dibedah isinya seperti ini. Nah, kita akan membahas ya eh, fuzzy logic itu seperti apa isinya. Nah, yang pertama ini yang udah kita pelajari ya, yaitu adalah fuzzy fuzzification ya, fuzzification. Nah, fuzzification ini udah kita pelajari. Ini membership function seperti yang sudah eh, kita pelajari, ada segitiga gitu ya. Kemudian ada yang trapezoidal ya, yang begini. Ya, kemudian ada yang sigmoid, ya, ada yang bentuknya bell begini, ya, dan seterusnya. Terus kemudian yang kedua, yang di bagian akhir ini juga kita pelajari dephasification. Nah, ini cara mengembalikan nilai fuzzy ke dalam nilai Cripps yang metodenya macam-macam. Ada yang centroid, ada yang eh bentar. Jadi ada yang centroid, ada yang bisektor ya, ada yang SOM, MOM, LOM. Nah, itu udah kita pelajari semua. Jadi baru bagian yang kita pelajari. Nah, sekarang kita akan mempelajari dua bagian pelengkap atau bagian utama yang lainnya dari sebuah fuzzy logic controller. Di sini ada yang namanya eh, inference engine, terus untuk bagian yang atas di sini ada namanya rule base.
Nah, sedikit gambaran ya, kenapa kok fuzzy logic controller ini dikatakan sistem kendali cerdas itu karena salah satu hal yang perlu jadi perhatian adalah bagian rule base ini. Rule base ini nanti dibikin berdasarkan knowledge, berdasarkan ya dari orang, dari expert gitu ya. Jadi rule base ini yang bikin nanti manusia ya, tapi lebih spesifik ya harusnya expert gitu ya. Saya kasih gambaran contoh dari rule base seperti apa. Ya kalau misalnya contoh yang mudah ini tadi ya, misalnya ruangan suhu. Nah, rule base-nya itu ya misalnya kalau suhunya itu panas atau suhunya itu misalnya kalau kita kita definisikan dengan angka ya, misalnya suhunya panas berarti 30 derajat, nah, berarti AC-nya menyala atau kipas anginnya menyala. Nah, itu rule. Ya, jadi nanti di sini kita akan lihat secara detail ya. Nanti di rule ini akan membahas kaitan dengan hubungan antara input dan output yang terjadi seperti apa menggunakan aturan if then. Nah, kemudian inference engine ini adalah yang menghitung bagaimana proses dari hasil falsifikasi yang sudah dilakukan disesuaikan dengan rule base, kemudian si inference engine itu yang menghitung bagaimana prosesnya terjadi. Nanti ada beberapa metode yang teman-teman akan bisa coba gitu ya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil dari pengeluaran inference engine ini masih bentuknya fuzzy, kemudian nanti hasil akhirnya dikeluarkan atau dikembalikan lagi ke nilai Krips melalui proses defalsifikasi yang nanti bisa kembali ke sistem untuk mengendalikan sistem. Nah, itu konsep dasarnya seperti itu. Sehingga di pertemuan kali ini kita akan membahas rule base dan inference engine ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah semua komponen ini penting. Jadi silakan perlu apa diingat-ingat lagi atau dicoba lagi kaitan dengan falsifikasi, defalsifikasi ini harus benar-benar dikuasai sehingga nanti dalam membuat sebuah sistem fuzzy logic controller itu tahu kira-kira sistem seperti apa yang harus dikembangkan. Oke, saya udah upload nah, sistem kendali ini kelas V2. Nah, saya sudah upload ada lab sheet di sini. Nanti silakan bisa dibuka. Ya, mungkin bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Yang penting coding-codingnya kelihatan. Tapi dari itu saya ambil dari ini ya. Saya ekstrak dari Jupyter Lab, file Jupyter Lab. Jadi untuk fuzzy rule ini kita menggunakan aturan if then. Ya, jadi ini contohnya ya. Jika temperatur tinggi dan humidity low, then fan speed is medium. Jadi kalau kalimat ini tentunya yang bikin manusia. Ya, cuman ini contoh yang sederhana. Nanti kalau permasalahannya kompleks, berarti yang bisa membuat rule-nya ini ya harusnya orang yang ekspor. Makanya kemudian tadi saya sampaikan bahwa ini fuzzy logic controller itu termasuk yang sistem cerdas itu gara-gara ada inference ini atau sorry ada rule ini. Dan rule ini dia harus dibikin sama expert atau manusia. Ya, definisi cerdas kan sudah saya sampaikan di awal ya. Dia bisa menyerupai manusia, dia bisa mengikuti tingkah laku atau perilaku manusia. Nah, salah satu yang menyebabkan ini fuzzy logic controller ini dikatakan cerdas ya atau menyerupai manusia itu gara-gara adanya rule base ini. Karena rule base ini yang dibikin sama manusia, ya, sama expert. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada hubungan antara input dan output ya. Jadi temperatur dan humidity ini input ya. Kemudian speed atau fan speed ini adalah outputnya. Kemudian ada high, low, medium dan seterusnya itu termasuk kategori linguistik dari fuzzy set yang digunakan ya. Nah, itu dasarnya itu dulu. Jadi nanti bisa jadi rule itu banyak. Ya, tergantung berapa jumlah inputnya, berapa jumlah outputnya, berapa jumlah kategorisasi dari masing-masing input dan outputnya. Nah, nanti kita bisa lihat di bawah ya. Terus, nah ini komponennya, ya. Ini tadi input atau istilah lainnya nanti ada namanya antecedent, ya. Kemudian ada konsekuen, ya. Antecedent itu ya sisi depannya ya, konsekuen atau di depan if gitu ya. Kalau konsekuen, eh, then-nya gitu ya. Dan ada linguistik variabel seperti temperatur, humidity, fan speed, ya. Dan ada membership functionnya seperti high, low, medium, dan seterusnya. Kemudian bagian yang kedua tadi ya ada inference engine.
Nah, ini ya istilahnya macam-macam ya, fuzzy inference, inference engine ya, ya bebas ya. Tapi yang jelas ini berkaitan dengan inference, yaitu bagaimana perhitungan ya dari hubungan input dan outputnya tuh berdasarkan rule gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi eh, ada 4 tipe dari inference system. Saya di awal nyampaikan ada apa? Saya highlight kaitan dengan nama-nama inference systemnya itu ada berkaitan dengan Jepang-Jepang kan begitu ya. Karena memang fuzzy logic control itu kebanyakan implementasinya di peralatan-peralatan yang dibikin di Jepang sehingga nama nama metodenya nanti akan kita pelajari ya namanya mirip-mirip atau nama-nama Jepang gitu ya. Berbeda dengan teori-teori yang lain gitu ya. Kita sering menjumpai nama-nama yang Eropa, kemudian Amerika begitu ya. Nah, kalau yang di fuzzy logic controller ini terutama untuk yang inference system kita menjumpai nama-nama yang dari Jepang. Salah satunya adalah Mamdani. Ini udah ada karakteristiknya di sini ya. Terus prosesnya juga sudah ada contohnya. Jadi misalnya ngitung falsifikasinya seperti apa, gimana ini bebas ya, falsifikasi bebas. Nah, mulai dari rule sampai implikasi dan agregasi. Nah, jadi implikasi dan agregasi inilah yang kaitan dengan namanya tadi inference. Ya, jadi nanti setiap metode itu akan berbeda di bagian ininya, termasuk bagian defalsifikasinya. Nah, kalau di Mamdani ini implikasinya cara menghitungnya begini ya, dia ngambil dari eh, apa minimum lah, minimum, kemudian agregasinya ngitungnya maksimum, terus defalsifikasinya dia pakai metode centroid. Ya, kemudian ada metode yang kedua yaitu Sugeno. Nah, rule-nya juga sedikit berbeda ya dengan yang sebelumnya. Untuk rule-nya eh, nanti dia akan ada perhitungannya gitu ya. Terus nanti di hasil akhirnya dia menggunakan perhitungan weight average. Terus nah, metode yang ketiga ada Tsukamoto. Ya, ini juga berbeda ya untuk perhitungan dengan apa namanya dibandingkan dengan metode lainnya. Dia ngitung rule-nya dan perhitungan untuk mendapatkan hasil sebelum defalsifikasinya juga berbeda. Ya, nanti silakan bisa dibaca. eh, Kemudian teman-teman akan di bawah ini ada perbedaan utama ya. Kapan pakai Mamdani atau perbedaan apa sih yang ada pada Mamdani, Sugeno dan Sukamoto? Yang jelas biasanya yang menjadi pembeda utama ya use case-nya. Ya, jadi biasanya ini sekali lagi biasanya ya tidak mesti Mamdani harus dipakai dalam konteks ini, Sugeno konteks ini enggak. Jadi sebenarnya bebas, Mamdani mau dipakai di case apa saja bisa. Sugino apa saja bisa, Sukamoto juga apa saja bisa. Cuman yang jadi perbedaan adalah biasanya hasilnya gitu ya. Ini lebih bagus untuk kasus-kasus tertentu. Untuk Mamdani ini biasanya berkaitan dengan human interpretable output, jadi prediksi gitu ya. Nah, biasanya menggunakan Mamdani. Untuk Sugeno ini biasanya digunakan untuk mathematical modeling ataupun control system. Ya, makanya kemudian kalau teman-teman baca-baca artikel itu untuk robot-robot itu ya antara Mamdani sama Sugeno kebanyakan ya. Terus untuk Sukamoto ini yang biasanya sifatnya monotonic output ya. Nah, tiga ini tidak ada apa namanya istilahnya mana yang terbaik, nggak ada. Semuanya ya dikenalkan untuk bisa kita coba eh, dan kita bisa bandingkan. Ya, makanya ada paper-paper juga menguji perbandingan antara Mamdani dan Sugeno dan Sukamoto. Mungkin kalau coba kita cek ya secara detail. Bentar. Kalau perhitungannya, nah mungkin ini salah satunya ya. Ini bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Inggris ya nggak apa-apa lah ya. Tapi eh, intinya banyak sumber-sumber yang teman-teman bisa ikuti ya. Bentar, mungkin kalau yang matematik, oh ini mungkin ada yang Indonesia nih. Ya, ini mungkin bahasa Indonesia nih. Ya, nah ini sepertinya contoh yang bagus. Kemudian di sini juga video ini juga membandingkan Sukamoto.
Ya, dan kemungkinan besar harusnya soalnya sama ya. Permasalahannya sama. Bentar. Ya, ini contoh kasusnya sama ya. Ya. Sehingga nanti bisa dibandingkan. Ya, nanti nih saya masukkan sekalian. Ini di sini ada Mamdani, di sini Sukamoto, satu lagi mestinya coba cari di oh ini. Oke. Nah, ini contohnya bagus ya, video yang bagus. Jadi, sorry, ini Sukamoto. Oke, jadi ini eh, contoh perbandingan ya, dihitung, tapi ini prosesnya manual ya. Prosesnya manual dalam artian dihitung secara matematik gitu ya. Dan nanti eh, sekali lagi saya sudah ingatkan, kita itu kan terapan gitu ya, technical. Jadi nanti mungkin ya paling enggak teman-teman teorinya tahu ya, walaupun kalau secara detail mungkin kalau disuruh mengerjakan ya harus buka-buka buku nggak ada masalah. Tapi kalau dari sisi ngodingnya itu juga apa namanya harus advance gitu ya. Nah ini coba saya tambahkan dulu di ini ada video yang bagus terkait pembahasan ini aja lah ya. Nah jadi nanti sambil praktek bisa sambil dilihat teorinya biar kelihatan biar tahu ya apa perbedaan utama dari masing-masing metode. Tapi yang jelas kalau kita lihat hasil akhirnya saja ya ini contohnya ya nanti akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Nah, mana? Nah, ini Mamdani menghasilnya 781. Nah, koma sekian atau dibulatkan 781. Untuk Sugeno itu ketemunya 734. Sukamoto ketemunya 1061. Nah, sehingga mana yang terbaik tidak ada. Ya, tergantung kasusnya. Ya, oleh karena itu kita pelajari semua sehingga nanti kalau ada hal-hal yang nanti kita bisa terapkan itu eh, kita bisa menggunakan atau kita bisa milih ya mau pakai yang mana. Nah, salah satu implementasi dalam aplikasi gitu ya, itu misalnya bisa digunakan juga dalam robot. Ini contohnya, ya misalnya, nah ini kalau dari deskripsinya pakai fuzzy logic gitu ya, dan macam-macam teknologinya. Nah ini bisa digunakan untuk kontrol dari robot untuk line follower seperti ini contohnya, ya dan mesti banyak yang lainnya, ya untuk balancing robot, ya itu juga balancing robot misalnya seperti ini. Nah ini juga bisa teman-teman bikin ya menggunakan fuzzy logic controller. Ya, sehingga banyak sekali manfaat yang teman-teman bisa eh, gunakan ya terkait dengan fuzzy logic controller ini. Terus kemudian nanti prakteknya ini juga sudah ada di lab sheet, tinggal diikuti aja bagaimana cara mendefinisikan dari awal ini bahkan udah masuk kasus contoh ya. Jadi temperatur kontrol example di sini teman-teman dikasih contoh-contoh kode bagaimana membuat fuzzy logic control itu mulai dari mendefinisikan membership function ini udah kita pelajari ya. Bagaimana kemudian mau memvisualisasikan ya visual ini untuk membantu kita ya. Kemudian bagaimana membuat fuzzy rule-nya. Nah, ini udah ada. Kemudian bagaimana menghitungnya. Nah, ini contoh pakai eh, compute gini ya. Jadi gampang langsung dihitungkan. Terus kita juga bisa visualisasikan kaitan dengan fuzzy prosesnya seperti apa. Nah, ini contohnya. Jadi kalau inputnya begini, outputnya begini dan seterusnya. Nah, terus tambahannya selain yang ada di lab sheet, silakan teman-teman buka buka apa namanya? Ini kok nggak ada. Buka dokumentasi dari Scikit Fuzzy. Jadi di dokumentasi dari Scikit Fuzzy ini juga sudah menyediakan example. Nah, di sini ada dua example yang teman-teman harus kerjakan. Ada dua ini ya. The tipping problem ini sama, problemnya sama. The tipping problem. Tipping problem tuh di sini kasus
sosial gitu ya. Bagaimana berapa sih kira-kira tip yang harus saya berikan ya berdasarkan apa? Berdasarkan inputnya di sini ada dua, quality of the food sama quality of the service ya. Jadi di sini ada quality sama service. Nah, outputnya adalah tip berapa tip yang harus diberikan. Nah, dari sini nanti silakan teman-teman kerjakan ya, diikuti aja. Kemudian nanti tinggal dianalisis. Yang membedakan antara eh, di sini judulnya itu the hard way, ya. Yang satu lagi itu ini the simple way sebenarnya. Nah, yang di the hard way ini benar-benar ngitungnya manual. Jadi dia mulai dari membuat inference-nya manual gitu ya, membuat klasifikasinya manual, ya, membuat hubungan atau agregasinya juga manual. Nah, jadi hitung manual. Nanti silakan bisa diikuti, ketemunya hasilnya 20,2 di akhirnya. Ya, jadi hasil agregasinya ini. Terus kalau yang the simple way-nya ini teman bisa lihat bikin membership function beserta gambarnya ini cuma pakai beberapa baris kode, beda dengan yang sebelumnya. Ya, ini dibikin satu-satu. Jadi kalau yang the simple way itu salah satu yang bisa kita manfaatkan adalah menggunakan auto MF. Nah, auto MF ini nanti akan otomatis membagi secara simetris ya. Jadi kalau ada tiga kategori di setting tiga begini ya nanti akan terbagi tiga otomatis. Kalau kita setting dari 0 hingga 10 ya nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Kalau ini tadi kan di setting manual ya, jadi kita harus menentukan nilainya 0, 5, 10. Kalau yang segitiga yang biru berarti 0, 0 sama 5 kan gitu ya. Nah, kalau tadi otomatis sehingga lebih mudah ya. Terus termasuk juga habis pembuatan fuzzy rule-nya untuk menghitungnya juga sangat mudah, tinggal menggunakan apa connection-nya dulu terhadap rule-nya bagaimana seperti ini kemudian dihitung ya, langsung dihitung menggunakan perintah compute ini. Nanti langsung ketemu hasilnya. Di sini hasilnya sama ya, 20,2. Nah, jadi silakan nanti dibandingkan, kalian kerjakan yang ini dan kerjakan ini dan lakukan analisis. Sehingga tahu bagaimana cara membuat yang apa ya tidak dari scratch juga ya, kita pakai library ya, tapi paling tidak the hard way gitu ya. Ya, judulnya the hard way, jadi bikin codingnya lebih step by step gitu ya, kelihatan proses by prosesnya. Kalau yang ini tadi yang contoh yang ini nggak kelihatan ya. Jadi kita langsung menggunakan tool-tool yang ada, kita panggil-panggil, nanti langsung bisa kita dapatkan hasilnya. Nah, itu yang silakan teman-teman kerjakan ya. Jadi ada tiga program di modul, kemudian yang di dokumentasi ada dua di bagian the tipping problem. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi untuk ini mungkin ini ya, untuk gambaran setelah ini kita akan mencoba simulasi yang lebih advance di aplikasi lain ya. Nanti kita akan coba Webwatch ya. Kita akan coba Webwatch ini aplikasi untuk simulasi robot. Nanti jadi teman-teman bisa nyicil itu install ya. Nyicil untuk install ya cukup install aja termasuk untuk Python-nya sehingga nanti kita bisa mencoba untuk melakukan simulasi di sini untuk pada aplikasi robot sederhana. Ya apakah dia nanti misalnya menelusuri dinding atau bikin line follower ya nanti sambil jalan eh, coba saya persiapkan dulu tapi yang jelas nanti kita akan menggunakan ini untuk implementasi fuzzy logic control jadi tidak sekedar hanya ngitung-ngitung gini aja ya ini outputnya berapa ya tapi eh, lebih endingnya kan sebenarnya bikin produk ya atau tujuannya kan diimplementasikan di sebuah alat kan gitu ya. Jadi nanti sambil kita sambil saya cari kira-kira judul-judul project apa yang bisa teman-teman kerjakan ya nanti kita simulasi dulu biar ada gambaran kira-kira bagaimana sih nanti implementasi fuzzy logic controller pada sebuah real device ya tapi kita simulasi dulu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Tanya untuk struktur Kecil banget mas suaranya mas. laporan yang typeset di Google Classroom dan tambahan dua soal di library Scikit Fuzzy itu strukturnya bagaimana Pak? Penulisan. Dijadikan satu aja nggak apa-apa. Ya intinya memuat semua lah. Oke. Ya, Maksudnya kayak yang bagus gini. Ya, jadi yang bagus contohnya ya gini contohnya. Bikin codingnya, kemudian ada penjelasan, nah, itu lebih mudah ya. Dan jangan cuma menjelaskan coding, tapi ada analisisnya. Silakan analisis dan kesimpulan itu yang saya nanti cek gitu ya. Nah, kalau penyajian
penyajian karena saya menyadari beda-beda gitu ya. Kalau dibikin satu 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 bentuk template harus begini semua itu nanti eh apa kreativitasnya jadi berkurang gitu ya. Nah, kalau seperti ini silakan jadi bebas. Yang jelas kalau kalian sebagai reviewer, nah kira-kira gimana menyajikan data atau menyajikan hasil yang sudah dikerjakan itu dengan baik. Contoh, ini mungkin kalian nggak sadar ya, di sini dibikin eh, apa namanya ini header gitu ya. Terus kemudian di sini ini headernya lebih kecil, ini header 3, ini header 4 gitu ya. Kemudian setelah itu tulisan NumPy, Matplotlib, ya ini effort ya, lihat nih. Dia tampilannya beda. Kenapa? Karena ini merujuk ke library. Terus di sini ini bold ya untuk memudahkan eh, kemudian dibikin list ya untuk memudahkan agar agar ya mudah dibaca gitu ya, tidak sekedar ya sebenarnya bisa-bisa saja ya kalau kalian bikin misalnya seperti ini ya. Ini nggak dikasih tidak dikasih apa-apa begitu ya misalnya ya. Nah, misalnya seperti ini ya yang nggak ada masalah ya. Ini sebentar ini dia kita ganti markdown. Nah, nggak ada masalah sebenarnya. Ya, tidak salah juga. Cuman dari segi penyajian data dan keterbacaan tentu lebih bagus atau lebih mudah yang ini kan gitu ya. Nah, jadi silakan silakan kalian bebas explore terserah kalian sendiri menyajikan data seperti apa termasuk gambar-gambar gitu ya. Ada gambar yang sangat besar sekali memenuhi halaman ya, itu tentu tidak pas juga ya disesuaikan. Nah, sehingga intinya bikin laporan sebaik-baiknya sehingga itu mudah dibaca dan kelihatan ini hasil pekerjaan kalian sendiri ya yang tidak copy paste. Kemudian kalian maksudnya tidak copy paste itu ya analisisnya ya. Kalau codingnya nggak ada masalah, codingnya copy paste itu malah nggak apa-apa gitu ya. Karena memang untuk pertemuan ini ya memang sekedar copy paste saja untuk codingnya. Cuman prosesnya bagaimana program itu berjalan, nah itu silakan kalian analisis hingga nanti di akhir tarik kesimpulan dari masing-masing eh, program, kemudian tarik kesimpulan besar dari apa yang sudah kalian kerjakan semuanya. Jadi gitu caranya. Ada lagi? Sudah cukup jelas? Oke, nanti kalau selama mengerjakan, kalau memang ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silakan langsung di grup ya. Jangan nanyanya minggu depannya. Karena kebiasaan tuh, ada yang udah mau ngumpulin laporan, ini udah baru dikerjakan bagian ini, ternyata error, Pak. Nah, ya harusnya ya dikerjakan sekarang, errornya ketemu sekarang, ya kita diskusikan sekarang. Ya, bukan minggu depan. Minggu depan itu nanti untuk persiapan materi selanjutnya. Jadi silakan kalau memang ketemu dengan error itu normal sekali. Ketemu dengan error kalau kalian nggak bisa menyelesaikannya ya silakan didiskusikan ya. Kalau ketemu dengan suatu masalah kemudian tidak bisa memecahkan ya nggak masalah ya nggak apa-apa ya sehingga ada diskusi juga nggak apa-apa ya di grup itu juga nanti kalau yang tahu untuk menjawab ya juga nggak ada masalah. Oke mungkin itu aja kalau memang tidak ada yang didiskusikan atau ditanyakan lagi saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi, ini boleh dikerjakan di kampus, boleh dikerjakan di rumah atau di kos atau di mana saja bebas. Yang penting silakan bisa dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia atau diberikan gitu ya. Jangan habis ini ditinggal sarapan terus ngerjainnya minggu depan ya. Ya, ya, yang sebenarnya nggak masalah sih. Saya juga nggak peduli sebenarnya ya. Cuman maksudnya kalau kalian komit dengan perkuliahan ya harusnya ada usaha yang dikerjakan gitu ya. Ya walaupun apa ini hanya saya sampaikan lewat online, harusnya kalau kalian menyimak pasti juga ada hal-hal yang kalian dapatkan. Nah itu harapan saya. Kalau kurang jelas sekali lagi bisa ditanyakan, didiskusikan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa langsung dikerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Oke, saya end ya.